Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Al-ikhwatu fillah, pagi hari ini hujan. Kajian seyogyanya di Ampuh Ustaz Abduh hafizahullah. Beliau berhalangan hadir. Melihat kekosongan ini, saya beranikan diri untuk menggantikan beliau. Ada satu kitab yang begitu baiknya, indah sekali untuk kita pelajari, kita baca. Kitab yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Kitab ini adalah kitab yang dikarangnya dikala dia sakit keras, yang akhirnya sakit tersebut membawa beliau kepada kematian. Ya, kitab ini berjudul Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, yang artinya dalam bahasa Indonesia sarana yang penting untuk menggapai hidup yang bahagia. Dari judulnya saja seolah-olah menggambarkan orang yang mengarang kitab ini dalam kebahagiaan. Tapi siapa tahu dia mengarang kitab ini dalam keadaan sakit parah, ya kritis, rahimahullah. Bagian yang merupakan murid-muridnya menyebutkan bagaimana beliau berusaha menyembunyikan tulisannya manakala datang para pembesuk dari murid-muridnya. Ya. Jadi kita tak sangka kitab ini dikarang dalam keadaan beliau kritis. Dan kitab ini merupakan ibarat terapi bagi berbagai macam bentuk penyakit-penyakit yang mengintip dalam hati manusia. Dia tidak sedang membahas terapi penyakit-penyakit fisik. Karena penyakit fisik ini terapinya banyak, ahli-ahli kedokteran, ahli-ahli herbal, tabib dan semacamnya. Tapi dia sedang menulis, mengarang satu kitab yang merupakan bengkel warsyah, bengkel bagi orang-orang yang sedang rusak, bermasalah, hatinya tak mendapatkan kebahagiaan. Luar biasa kitab ini. Kita bermohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah mengikhlaskan niat kita, semoga kita memperoleh kebaikan daripada kitab ini. Betapa pentingnya kita kepada bengkel-bengkel hati yang dapat memperbaiki hati kita yang bermasalah. Bagaimana bengkel-bengkel dunia diwujudkan, diadakan untuk menghadapi berbagai macam masalah dalam kendaraan manusia. Ya, ada mekanik-mekanik dengan alat-alatnya yang dapat memperbaiki kendaraan-kendaraan kita. Maka hati pun sebenarnya membutuhkan bengkel, bahkan dialah bengkel yang hakiki dan bengkel yang abadi. Kita baca saja, ikhwati fillah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah saya memulai, dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tulisan ini Alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluh. Segala puji bagi Allah yang seyogyanya segala macam bentuk pujian tersebut hanya miliknya. Segala puji milik Allah, yang mana segala pujian tersebut hanya layak menjadi miliknya. Dialah pemilik kesempurnaan dan segala pujian hanya kepadanya dikembalikan. Makhluk yang kita puji karena keindahannya semua kembali kepada Allah. Dia sang penciptanya. Melihat laut dan keindahannya, melihat gunung dengan keindahannya, melihat hutan yang keindahannya, ya, melihat apapun dengan keindahannya, semuanya kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah semata, la syarika lahu, tak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku pun bersaksi pula Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wasallam wasallim.
Semoga salawat Allah tercurah selalu atas Nabi dan atas keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Amma ba'du, adapun berikut ini selanjutnya, fa inna rahatal qalbi, sesungguhnya kenikmatan hati, wa tamaninatahu, sesungguhnya ketenangan hati, wa sururahu, sesungguhnya kebahagiaan hati, wa zawala humumi, yang dapat menghilangkan segala macam kegalauannya, al-humum, kegalauan masa yang akan, kegalauan masa yang sedang dia berada padanya. Wa zawal humumihi wa ghumumihi, dan yang dapat menghilangkan segala macam bentuk kegalauan masa akan datangnya, wal matlabu likulli ahadin, itulah merupakan tujuan hidup setiap orang. Jadi di muqaddimah dia menyebutkan orang hakikatnya seluruhnya sepakat ingin mencari ketenangan hati, ketentraman jiwa, kebahagiaannya. Orang senantiasa berusaha mencari segala yang dapat menghilangkan frustasi, kesedihan, kegalauan, baik masa sekarang maupun akan datang. Itulah tujuan hidup setiap manusia. Wa bihi tahsulul hayatut thayyibah, hanya dengan itulah akan tercapai kehidupan yang indah, kehidupan yang baik. Wa yatimmu as-surur wal ibtihaj, dengan itu semata akan sempurna segala macam kebahagiaan dan kesenangan. Walidzalika asbabun diniyah, untuk mencapai hal ini, kesenangan hati, ketentraman jiwa, kelapangannya, lepas daripada segala beban derita, kegalauan masa akan datang, kegalauan sekarang, dia memiliki faktor-faktor asbabun diniyah, faktor-faktor yang dia berkaitan dengan agama. Asbabun diniyah, sebab-sebab agama. Wa asbabun tabi'iyah, dan sebab-sebab yang kembali kepada kecenderungan tabiat manusia. Ya. Wa asbabun amaliyah, dan sebab-sebab yang kembali kepada kerja atau perbuatan manusia. Jadi kata beliau, yang membuat hati bahagia ada 3 perkara. 1, segala macam bentuk perkara-perkara agama. Ya, ini yang pertama. Dan ini yang tak banyak orang mengetahuinya. Yang kedua, segala macam sebab-sebab tabi'iyah, yang kembali kepada tabiat manusia. Orang senang dengan makan yang enak, ketika dihadirkan makan yang enak dia bahagia. Ini asbabun tabi'iyah, sebab yang kembali kepada tabiat manusia. Ya, orang senang harta, ketika dapat harta bahagia dia. Asbabun tabi'iyah, sebab tabi'i. Orang bahagia manakala dia dapat pasangan, manakala dia menikah. Ini asbabun tabi'iyah. Dia bahagia manakala dapat anak, keturunan. Ini asbabun tabi'iyah. Ini yang kedua. Yang pertama, sebab-sebab yang kembali kepada agama. Yang kedua, sebab-sebab yang kembali kepada tabiat manusia. Yang ketiga, asbabun amaliyah, sebab-sebab yang dapat diupayakan dengan kerja, dengan aktivitas, dengan amal. Ya, dengan bekerja dia akan bahagia. Ya, dengan menghadirkan berbagai macam bentuk pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain, dia bahagia. Ya, sebagaimana bahagianya ya seorang yang ahli bangunan, dia bahagia manakala dia berhasil mewujudkan, menciptakan bangunan yang indah, rumah yang indah, rumah yang rapi, rumah yang bersih, rumah yang ideal, akan datang padanya kebahagiaan. Banyak orang itu akan bahagia manakala dia bekerja. Seniman akan bahagia manakala selesai meletakkan penanya atau kuasnya, selesai menggambar indah lukisannya, dia perhatikan, dia senyum, dia pun bahagia. Ya, ahli sofa dia akan bahagia manakala bisa menghasilkan, mewujudkan sofa yang indah, yang empuk, yang nikmat. Ya, orang bisa bahagia dengan sebab kerja.
Jadi ada 3 sebab kebahagiaan. 1, kembali kepada agama. Yang kedua, kembali kepada tabiat. Yang 3, kembali kepada kerja, efektivitas, produktif. Inilah sebab-sebab kebahagiaan. Wala yumkinu ijtima'uha kulluha illa lil mu'minin. Allahu Akbar. Perkataan begitu dalam. Ketiga hal ini tak akan dapat dikumpulkan kecuali bagi orang-orang beriman. Orang kafir mungkin mendapatkan kebahagiaan daripada 2 hal yang di depan, yang di belakang. Kebahagiaan yang tabiat dan kebahagiaan yang disebabkan karena kerja. Orang kafir. Tapi kebahagiaan agama tidak. Stres dengan Tuhannya yang banyak. Stres dengan agamanya yang sulit. Banyak mereka menderita. Tapi karena sudah menjadi tradisi leluhur yang harus dijaga, dipelihara, maka penderitaan itu mereka tahankan. Banyak orang yang menderita dalam menjalankan agama karena agamanya tak masuk di akal. Ya, menderita mereka dengannya. Untuk acara kematian saja banyak orang stres membuat acara kematian. Sebagian agama-agama yang di luar daripada Islam. Ya, ada yang harus meletakkan jenazahnya di gunung-gunung, naik ke gunungnya baru setengah mati. Belum lagi acara kematian tersebut kadang-kadang harus menyiapkan ratusan ekor kerbau, menyembelih puluhan ekor babi misalnya, kemudian adu kerbau, macam-macam. Ya, itu agama di luar Islam. Sulit. Ya, mereka stres dengan agamanya. Di manalah mereka mendapatkan kebahagiaan? Hanya mungkin mendapatkan kebahagiaan dari 2 jalan selain daripada agama. Apa tadi? Kebahagiaan tabiat. Supaya nyaman makannya, supaya nyaman perutnya, aman. Tempat tinggalnya dia pun bekerja untuk itu. Dianggap itulah kebahagiaan. Ya, sebagian orang dengan bekerja dianggap itulah kebahagiaan. Ya. Jadi 3 hal ini tak akan dapat terkumpul kecuali dalam diri seorang mukmin. Allahu Akbar. Bagi orang-orang non-muslim, orang-orang kafir mungkin bahagia, tapi bukan dengan sebab agamanya. Ya, yang ada stres mereka memikirkan Tuhan yang banyak. Tuhan mana yang harus kupatuhi, yang aku tunduk kepadanya. Yang ada adalah kebingungan, al-hayrah. Iman dalam Islam begitu sederhananya, mudahnya, subhanallah, sesuai dengan logika kita. Wa amma man siwahum, adapun selain daripada orang-orang beriman, fa innaha wa in hasalat lahum min wajhin, walaupun mereka mendapatkan kebahagiaan dari satu arah, satu sisi, satu bagian, ya, wa sababin yujahidu uqala'uhum alaihi, dan mungkin mereka memperoleh kebahagiaan dengan sebab-sebab yang mana orang-orang cerdas mereka berupaya berpikir bagaimana mewujudkannya. Lihatlah bagaimana orang kafir mewujudkan berbagai macam kebahagiaan sarana. Dia buat pesawat sehingga orang mudah terbang ke sana kemari. Mereka bahagia, ya. Untuk menciptakan pesawat mereka harus melalui fase yang banyak sekali. Banyak korban yang harus ya menjadi korban dalam mewujudkan pesawat. Lihatlah pada abad-abad terdahulu bagaimana mereka buat pesawat, mereka lihat burung terbang. Mereka buat sayap, mereka tiru, mereka naik ke tempat tinggi, pakai sayap, dikepak bahkan jatuh, patah kakinya. Untuk mewujudkan kebahagiaan. Ya. Mereka buat sayap, diletakkan sayap tersebut di sepeda, mereka dayung, mereka tarik ke atas ke bawah seperti burung. Ya, tak berhasil. Ya, untuk mencapai kebahagiaan mewujudkan pesawat yang menerbangkan manusia dari satu tempat ke tempat lain membutuhkan masa yang panjang, berpuluh tahun penelitian. Akhirnya bahagialah mereka. Dan kita pun menikmati apa yang mereka buat. Alhamdulillah. Ya, jangan dikira mereka tak bahagia. Mereka bahagia mewujudkan pesawat yang bisa terbang. Ya, mereka bahagia bisa mewujudkan drone-drone.
Di masa akan datang boleh jadi semua akan berubah bentuk. Tak lagi motor dengan kendaraan di jalan-jalan, semuanya pakai drone. Dan sudah terwujud sedikit demi sedikit, sudah ada orang yang menggunakannya. Ya. Ini adalah kebahagiaan yang setengah mati orang-orang yang cerdas mereka berhasil mewujudkannya. Mereka buat kereta api, mereka bosan dengan kereta api pakai uap, dibuatlah kereta api listrik. Mereka bosan dengan bisingnya suara kereta api listrik. Sebagian negara-negara maju, ya, di Jepang awalnya mereka buat kereta api itu tak menjejak ke rel. Bayangkan, rel dibuatnya padanya medan magnet ya, besi berani. Kita masih kecil selalu kita mainkan besi berani. Manakala dia berlawanan, maka kita akan dekat, yang satu akan menjauh, dekat menjauh. Ingat masih kecil kan? Mereka berpikir bagaimana supaya kereta api ini bisa terbang. Tapi bukan terbang di udara, mengganggu. Akhirnya mereka buatlah di rel tersebut medan magnet yang saling tolak menolak, sehingga kereta api tersebut tidak menjejak. Sehingga mampulah kereta api cepat, bulat, namanya bulet. Ya, yang perjalanannya begitu cepat sampai 500 km per jam, 700 km per jam. Kalau berlebihan mungkin bisa diperbaiki. Yang jelas di atas 300 km per jam. Subhanallah. Ustaz pernah sekali naik kereta api cepat ini di Jepang. Masya Allah, kita melihat begitu cepatnya kereta api yang panjang sampai berbelas-belas gerbong lewat. Ya, pohon-pohonan kita masuk hutan. Subhanallah. Bahagiakah mereka? Bahagia. Ya, itu bahagia yang semu. Ya, kau lihat bagaimana turis kemana-mana bawa big packer, bawa tas yang besar kemana-mana, ke Lombok, ke Bali, ke tempat-tempat jauh. Ada yang ke pedalaman, ke tempat orang-orang yang suku-suku tertinggal. Mencari apa mereka kira-kira? Mencari apa? Bahagia. Ya, dapatkah kebahagiaan? Dapat. Tapi kebahagiaan yang tidak abadi dan hakiki. Allahu Akbar. Fatathum min wajhin anfa' wa athbat wa ahsan halan wa ma'alan. Apapun kebahagiaan mereka peroleh tak akan dapat menggantikan kebahagiaan dari sisi lain berupa hati yang diisi dengan iman, ma'rifatullah, diisi dengan taqwallah, diisi dengan muraqabatullah, nikmat beribadah kepada Allah. Enggak dapat mereka itu. Subhanallah. Mana Pak Sugeng? Kita lanjutkan. Lanjut enggak? Ya, kebahagiaan kita bisa hadir di sholat subuh di masjid ini. Itu kebahagiaan kita. Bisa duduk sambil dengar kajian, kalaupun ngantuk-ngantuk sedikit, duduk sambil berzikir, itu kebahagiaan kita. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Ya, guruku Ibnu Taimiyah, lepas subuh dia berzikir kepada Allah sampai matahari naik sepenggalah dia sholat. Dia katakan kepadaku, ini sarapanku. Kalau ini tak ku kerjakan, lemah tubuhku. Itu kan menjadi sarapan kita dan telah menjadi bagian daripada sarapan kita. Ya, subhanallah. Walakinni sa'adhkuru birisalati hadhihi ma yahdhuruni. Dengan risalah kecilku ini aku akan tuliskan apa yang hadir dalam pikiranku minal asbabi li hadzal matlab. Apa sebab-sebab untuk mencapai tujuan ini? Al-a'la, tujuan yang tertinggi ini. Alladzi yas'alahu kullu ahad. Yang mana setiap orang berupaya mewujudkannya. Dia mengatakan inilah formula yang hadir dalam benakku untuk mencapai kebahagiaan, ya, kebahagiaan jiwa yang mana merupakan ambisi setiap orang. Faminhum man asaba katsiran. Di antara orang-orang ada yang memperoleh kebahagiaan ini dalam porsi yang besar. Fa'asha 'aisyatan hani'atan.
hidup dalam kesenangan, ketentraman, kenikmatan. Wa hayya hayatan thayyibah, hidup dengan baik. Wa minhum man akhfaqa fiha. Wa minhum man akhfaqa fiha kullaha. Dan sebaliknya ada orang yang tak mendapatkan kebahagiaan ini semuanya. Agama tak dapat, dunia pun tak lewat. Sakit, menderita, miskin, papa, kafir, ya dan bila maksiat, lepas baginya segala kebahagiaan. Yang ada kalian wajahnya penuh dengan guratan-guratan menunjukkan kesetresan dalam menghadapi jiwa, dalam menghadapi kehidupan ini. Fa'asha 'aisyatasy syaqa, maka hidupnya hidup penuh dengan kecelakaan, kebinasaan. Masih hidup tapi dianggap celaka, binasa. Wa hayya hayatat ta'isa, hidupnya hidup orang-orang yang menderita. Ada kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, aku pernah menjumpai seseorang yang sakit sudah berpuluh tahun di rumah sakit, tak bisa bergerak, di pembaringan saja. Aku datang kepadanya, aku jenguk dia, aku tanyakan, bagaimanakah kondisimu wahai fulan? Dia katakan, sungguh aku dalam kehidupan yang begitu nikmatnya, yang kurasa tak banyak penduduk Saudi ini merasakan kenikmatan yang kurasakan ini. Padahal sakit berpuluh tahun hanya bisa berbaring. Ya, kurasa tak banyak orang-orang Saudi ini merasakan apa yang kunikmati ini. Apa kata Syekh dalam hatinya? Kenikmatan apa yang dirasakannya? Ya, bergerak pun tidak. Dialah kenikmatan hati, surga hati, yang mana setiap orang berusaha untuk membawa surga ini kemanapun dia berada. Allahu Akbar. Ini kajian tingkat tinggi. Hanya orang-orang yang Allah beri taufik yang sampai ke sana. Dia memiliki surga yang dia bawa kemana dia berada. Itu kata Syekhul Islam. Apa yang mau dibuat musuhku? Untukku. Wajannati ma'i. Surgaku ada bersamaku. Aynama kuntu wa hiya ma'i, dimanapun aku berada, surgaku ada padaku. Di penjara, aku dalam surga. Dibuang, aku dalam surga. Dibunuh pun aku dalam surga. Wa minhum man huwa baina bain, di antara manusia ada yang pertengahan, kadang bahagia, kadang sengsara. Ya, bihasabi ma wuffiqa lahu, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya berupa taufik. Wallahul muwaffiq, Allah yang beri taufik. Wal musta'anu bih, dialah tempat kita bermohon. Ala kulli khair, agar Allah wujudkan untuk kita segala kebaikan. Wa ala daf'i kulli syarr, dialah yang memberikan taufik sehingga kita dapat menjauhi segala macam keburukan-keburukan. Ini muqaddimahnya. Dari muqaddimahnya saja begitu indah, bagaimana lagi isinya? Faslun, fasal. Mulai dari menyebutkan resep-resep bahagia. Kalau kita sakit, dokter akan berikan resep. Bacanya pun setengah mati, kita entah apa bacaannya. Hanya apoteker yang bisa baca. Dia berikan resep yang kita semua bisa baca, bisa pahami. Tinggal mau nggak mengamalkan resep ini. Ya, ibarat orang-orang yang dia pergi ke apotek, diberikan oleh apoteker obat dari dokter, kemudian sampai di rumah obat itu disimpan tak dimakan, penyakit tak hilang. Ya, karena obatnya tidak dimakan. Wa a'zamul asbabi lidzalika wa asluha wa ussuha wal imanu wal amalus salih. Inilah pokoknya, inilah pangkalnya, inilah pondasinya. Perkara yang membuat orang bahagia adalah iman dan amal saleh. Allahu Akbar. Kata siapa? Iman dan amal saleh adalah merupakan penyebab kebahagiaan hakiki, kata Allah. Dalam surat An-Nahl pada ayat 97, Allah Jalla wa'ala
Alhamdulillah. Yahdikumullah istiqbalakum. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia memang beriman, dalam keadaan beriman, beramal saleh, ya. Dan dia mukmin. Hatinya penuh dengan keimanan. Dengan sebab itulah dia beramal. Karena sebagian orang beramal tapi bukan sebabnya iman. Sebabnya adalah ingin dipuji orang, ingin dipuji orang. Namanya riya, namanya sum'ah. Ini bukan amal saleh karena tak diringi dengan iman. Sebagian orang imannya ada tapi ilmu tak ada, sehingga dia menganggap perbuatannya saleh padahal bid'ah. Bukan amal saleh juga. Kata Allah, man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh yang sesuai dengan dalil syara', min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman dalam beramal tersebut karena Allah semata, mengharapkan ridhanya, mengharapkan surganya. Sebagaimana kata Rasulullah, man shama ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa Ramadan itu amal saleh. Kenapa dia berpuasa Ramadan? Imanan, karena imannya, wahtisaban, mengharapkan ganjaran. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa telah lampau. Barang siapa yang berpuasa, kenapa kau puasa? Malulah sama mertua tak puasa. Ini tak ada padanya iman. Tak dia akan rasakan bahagia. Kata Allah, barang siapa yang beriman, barang siapa yang beramal saleh dan dia beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kami akan berikan baginya kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum, pasti kami berikan bagi mereka ganjaran mereka, subhanallah, di dunia dan di akhirat, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik, ya, ganjaran disebabkan apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan. Diberikan Allah ganjaran kehidupan di dunia dan di akhirat dengan kebaikan. Hayatan thayyibah, arti hayatan thayyibah, hidup yang baik. Di mana hidup yang baik? Di dunia. Wala najziyannahum, kami akan berikan balasan di mana? Di akhirat. Di dunia dapat balasan, di akhirat dapat balasan. Di dunia dapat kehidupan yang baik, di akhirat dapat balasan yang baik. Kata Syekh Abdurrahman, fa akhbara ta'ala, Allah memberitahukan, wa wa'ada, Allah berjanji, man jama'a bainal imani wal amali salih, yang berhasil mengumpulkan antara iman dan amal saleh, bil hayati thayyibah fi hadhid dar, janji Allah akan berikan baginya kehidupan yang baik di dunia ini, di dunia ini. Allahu akbar. Kehidupan yang baik dengan iman dan amal saleh, bukan dengan harta yang banyak. Kalau enggak ada harta stres. Tak ada harta tak ngaji, bertumpuk-tumpuk harta baru ngaji, enggak. Kan itu dia kebahagiaan. Kebahagiaan dengan iman dan amal saleh. Wabil jazail hasani fi hadid dar wa fi dar akhirah. Dari qarar, Allah akan berikan juga balasan di dunia ini maupun balasan di akhirat. Di dunia Allah lapangkan hatinya, tentramkan jiwanya, berkahi hidupnya, jauhkan segala macam bentuk perkara-perkara yang perkara-perkara yang membuat dia tak bahagia, Allah jauhkan. Ini di dunia, ya, dan di akhirat tentunya ganjaran yang tiada terhingga. Wa sababu dzalika wadih, sebab ini adalah sebab yang jelas. Fa innal mu'minina billahi al-imana as-sahih, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, al-muthmira lil amal salih, iman yang membuahkan amal saleh. Ya.
membuahkan amal saleh al-muslihah lil qulub, yang dapat memperbaiki hati, wal akhlaq, memperbaiki akhlak, wal dunya, memperbaiki dunia, wal akhirah, memperbaiki akhirat. Ma'ahum usulun wa ususun, mereka punya kaidah, pondasi, dasar. Yatalaqawna fiha jami'a ma yaridu alaihim. Ya, dasar-dasar ini merupakan ya sebab yang mereka selalu merujuk padanya untuk menghadapi berbagai macam asbabis sururi wal ibtihaj. Mereka tahu dengan pondasi ini, dasar ini, segala macam cara yang mendatangkan kebahagiaan, ya, kegembiraan, kenikmatan, wa asbabil qaliqi wal hammi wal ahzan. Mereka tahu pula apa jalan sebab yang akan mendatangkan kepada manusia kegelisahan, alham, kegalauan untuk masa akan datang, wal ahzan, kesedihan untuk sesuatu yang telah berlalu. Mereka tahu karena mereka punya pedoman. Ya, kalau andai kata kamu bahagia, ini resepnya nih, tahu dia. A, B, C, D. Intinya iman, amal saleh. Kalau mau kecelaka, ini resepnya nih. Tak usah beriman, tak usah beramal saleh, bermaksiat kepada Allah, kafir kepada Allah, jauhi Allah, tinggalkan Allah. Tahu mereka. Jadi beliau menjanjikan orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, iman yang melahirkan amal yang saleh, yang memperbaiki hati mereka, akhlak mereka, dunia mereka, akhirat mereka. Orang semacam ini mereka punya rujukan, mereka punya ilmu, mereka punya pondasi yang kokoh. Di atas pondasi ini mereka tegak. Yang dengan pondasi ini mereka tahu bagaimana caranya bahagia, tahu pula apa sebab-sebab celaka. Yatalaqawna al-mahabba wal masara biqabulin laha. Mereka akan menghadapi segala macam yang mereka senangi, yang mereka cintai. Ya. Semua akan mereka hadapi, mereka terima, wa syukrin 'alaiha, diiringi dengan rasa syukur terhadap segala nikmat tersebut. Ya. Wasti'malin laha fi ma yanfa'. Mereka berupaya memanfaatkan segala kenikmatan tersebut untuk hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi mereka, dunia mereka, akhirat mereka. Ya, mereka akan menghadapi segala macam kesenangan-kesenangan dengan syukur dan memanfaatkan segala kesenangan tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Diberikan harta, bersedekah dengannya, berinfak, menyambung silaturahmi, mensubsidi yatim, janda, fakir, miskin, diberikan ilmu dengannya, menyebarkan ilmu tersebut, ya, dan seterusnya. Fa idza sta'maluha ala hadzal wajhi, bila mereka menggunakan hal ini sebagaimana yang disebutkan, ahdatsa lahum min al-ibtihaji biha, membuat mereka akan senang, tentram. Sebagian kawan-kawan yang rajin berinfak mengatakan, saya 1 bulan kalau nggak berinfak stres. Ya, 1 minggu pertama belum berinfak stres, 2 minggu kedua, seminggu kedua saya berinfak baru tentram jiwa, tenang. Ya, orang yang banyak berinfak itu wajahnya akan senantiasa gembira karena berhasil membuat orang senang. Niatnya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahdatsa lahum min al-ibtihaji biha. Hal ini membuat mereka bahagia, bisa datang ke masjid salat subuh berjamaah, bahagia hatinya. Bisa duduk berzikir selepas itu, bahagia hatinya. Bisa mengerjakan 2 rakaat syuruk, bahagia hatinya. Ahdatsa lahum min al-ibtihaji biha wat tama'i fi baqaiha wa barakatiha. Mereka ingin senantiasa agar kenikmatan tersebut terjaga, berkah, waraja'i thawabi syakirin, dan mereka berusaha mendapatkan ganjaran, ya, atas kesyukuran mereka terhadap nikmat-nikmat tersebut.
umuran 'azimatan tafuqu bi khairatiha wa barakatiha hadhihi al-masarrat allati hadhihi thamaratuha. Ya. Jadi mereka mengharapkan ganjaran pahala bagi orang-orang bersyukur. Ya, tentunya ganjaran ini melebihi segala macam pemberian Allah yang Allah berikan berupa kebaikan-kebaikan. Ya, keberkahan-keberkahan, kebahagiaan-kebahagiaan. Yang mana ya balasan ini adalah merupakan buah yang hakiki daripada amal tersebut. Kata beliau, semua kebahagiaan dunia yang Allah berikan, dia syukur itu nggak ada apa-apanya dengan balasan atas syukur tersebut yang Allah siapkan. Ya, subhanallah. Wa sayajzillahu syakirin. Kata Allah, Allah akan memberi balasan bagi orang-orang bersyukur. Balasan tersebut lebih dahsyat daripada apa yang mereka peroleh daripada kebahagiaan berupa harta benda, materi. Harta, benda, anak-anak, istri, rumah, pekerjaan, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan balasan yang Allah akan siapkan bagi mereka. Satu paragraf lagi, sabar. Wa yatalaqawna al-makariha wal madara wal hamma wal ghamma bil muqawamati lima yumkinuhum muqawamatuh. Ya. Wa takhfifi ma yumkinuhum takhfifuh was sabril jamil lima laysa lahum anhu buddun. Adapun bila mana mereka menghadapi hal-hal yang tak mereka suka, harta berkurang misalnya, ketipu orang, wal madar, hal-hal yang membahayakan, terkena penyakit misalnya, datang musibah misalnya, wal hammi wal gham, mereka hadapi segala macam perkara-perkara yang menyebabkan kegalauan untuk masa kini ataupun akan datang, bil muqawamah, mereka berusaha untuk mengantisipasinya. Lima yumkinuhum muqawamatuh, dengan segala macam daya yang mereka mampu lakukan untuk mengantisipasi segala hal yang tak mereka senangi ini. Wa takhfifi ma yumkinuhum takhfifu, mereka berusaha meringankan segala macam penderitaan yang tak mereka suka ini, apa-apa yang tak mereka suka ini, dan berusaha untuk bersabar. Was-sabril jamil, mereka berusaha untuk bersabar. Lima laysa lahum anhu buddun, karena mereka harus melewati ujian-ujian ini. Semua para nabi-nabi mereka dalam kebahagiaan luar biasa, tapi semuanya juga Allah uji dengan ujian yang luar biasa pula. Nabiullah Ayub diuji dengan ujian yang dahsyat, apalagi Nabi kita Muhammad diuji dengan ujian yang dahsyat. Ya, berbagai macam hal yang tak menyenangkan. Gigi beliau patah, salawatu rabbi wa salam alaihi, kaki beliau terluka. Beliau harus terusir meninggalkan negeri tercinta. Paman beliau terbunuh, dicincang-cincang. Subhanallah. Dihadapi dengan sabar. Karena hal ini tidak akan mungkin tak datang bagi setiap mukmin. Setiap mukmin pasti diuji. Ya, bahkan yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Asyadun nasi bala'an al-anbiya, yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang di bawah para nabi. Kita enggak ada apa-apa dibandingkan ujian para nabi. Kata beliau, wa bidzalika yahsul lahum min atharil makarih min al-muqawamati an-nafi'ah wat tajarubi wal quwwah. Dengan itulah mereka berhasil untuk dapat menolak segala macam efek daripada perkara yang tak mereka sukai ini. Perkara tak mereka sukai pasti datang karena dia ujian. Tapi bagaimana menyikapinya? Bagaimana supaya segala macam penderitaan itu berubah menjadi nikmat? Orang mukmin ujian penderitaan menjadi nikmat baginya. Meninggal anaknya itu ujian penderitaan tapi menjadi nikmat. Karena dengan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, istirja'nya kepada Allah, sehingga Allah katakan ibni li abdi baitan fil jannah. Ketika diambil Allah anaknya, Allah wafatkan, dan dia istirja' mengucapkan pujian kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia bersabar, kata Allah bangunkan baginya rumah di surga dengan sebab ujian tersebut. Wat tajarub wal quwwah, dengan pengalamannya, dengan kekuatannya, wa minas sabri, dengan kesabarannya, wa ihtisabil ajri wath thawab,
akan ringan dengan kesabarannya, dengan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah. Umuran azimatan, berbagai macam perkara besar, tatmahillu ma'ahal makarih, hilanglah segala yang dibenci tadi. Penyakit yang dibenci manusia hilang begini. Sebagaimana orang tadi, kata Syekh Abdul Razak, bagaimana kondisiku? Oh, luar biasa. Kurasa tak ada orang di Saudi lebih merasa kenikmat sebagaimana aku. Padahal bertahun-tahun di atas pembaringan. Wa tahullu ma'aha mahallaha al-masar wal amal at-thayyibah. Maka segala yang tak mereka sukai, penderitaan, ujian, cobaan ini berubah menjadi kesenangan, harapan-harapan yang baik. Wa tama' fi fadlillah wa thawabih. Harap mereka kepada Allah dan ganjarannya, membuat hilang segala macam bentuk penderitaan-penderitaan tersebut. Subhanallah. Ya. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Kajian yang membutuhkan kerja konkret kita untuk mencapai kebahagiaan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.